Nah, itu faktor yang menyebabkan itu apa, Mas? Ya decline kesadarannya, sangat berbeda kualitasnya secara kesadaran, kecerdasan, kawruh itu dengan orang zaman dulu. Ya kenapa? Kenapa saya ngomong soal Majapahit? Bukan saya fanatisme Majapahit ya, tapi minimal dari catatan literatur sejarah, Majapahit ini adalah role model. Glorifikasi itu penting untuk meningkatkan rasa kemantapan diri dari masyarakat kita, rakyat kita. Karena dari setiap kita itu pasti secara historis, seringkali saya tekankan, itu pasti memiliki percikan DNA bangsa besar. Jadi dimadepke, disonding kisik tentang Majapahit. Dalam sejarah ya, bukan prasejarah. Ya, negara yang memang kebetulan akhirnya ditemukan lagi ketika Majapahit hilang pada sidang BPUPKI yang digagas oleh para pendiri bangsa, strategi atas nama ajaran baru. Nah, di sini semakin pelik akibat posisi Majapahit yang sudah terbongkar pagarnya, tidak ada armada lautnya, sudah wes gak karu-karuan kisahnya karena dianeksasi oleh Demak. Kacau sampai ke sini. Akhirnya muncul Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Yang paling ditinggalkan sisa-sisanya gitu, budaya Ming. Tidak budaya C tadi ya, Ming aja. Itu menganeksasi kita dengan safari budaya. Dengan sistem membangun kelenteng. Benar. Tapi apa-apa itu halus. Tapi tidak terjadi hal yang terlalu berat lah kalau di situ. Cuma akhirnya ya, atau mungkin gini, ras DNA yang akan diubah pelan-pelan. Karena kita mengetahui bangsa kita adalah bangsa besar. Tidak masalah. Itu karena hegemoni dan aneksasi secara DNA. Tidak masalah. Tapi yang paling bermasalah ketika Belanda ya mengirim ahli propaganda, Snoek Hurgen. Itu mengembangkan konsep animisme, dinamisme untuk menyingkirkan ajaran kita. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu akhirnya berhadapan dengan architect of deception. Apa yang terjadi? Hapus sejarah, hancurkan bukti artefak dan seluruh peninggalan yang ada, 3 putus dari simpul leluhurnya. benar-benar. Jadi jajah uangnya gak perlu menggunakan sanksi ekonomi atau embargo. Orang perlu mengganti invasi militer. Tapi nganggo cara itu lebih efektif. Neng suwi. Tapi bekasnya apa yang terjadi? Kolektif mas, mengakar. Sampai sekarang. Baru Ottoman Empire dengan strategi apa? Ajaran baru menanamkan konsep tahayulisme. Kedua-duanya banyak podo nek pelajari. Ini misionaris. Intinya ini ya. Nah makanya kan sekarang saya bilang itu nek iso itu agama itu, negara itu harus benar-benar memisahkan secara tegas, menseparasi secara tegas antara politik dan agama. Ini yang menjadi bias. Kita harus belajar dari Majapahit. Biar Gajah Mada sik sugeng ora wani wong-wong ini. Tapi pada nyatanya sekarang religion itu menyerang ke sekolah-sekolah negeri juga, Mas. Jadi ya selama agama itu tepat dan sehat, ora apa-apa. Agama itu juga sandangan kok. Leluhur itu juga membuatkan Bhinneka Tunggal Ika itu berarti kan menerima heterogen ya, menerima kemajemukan yang ada. Karena kita terdiri dari keberagaman bangsa kita ini. Karena punya budaya, karena apa? Pulaunya banyak sekali. benar. Nggak masalah. Cuma kenapa kok harus ada ini? Maka di Majapahit itu ditinggalkan namanya Yatnya Gegewani, gitu. Pancasila, Kesangkar Bisesaka Krama. Itu sistem negara kita. Baru dinengkone diletaknya Pancasila Karma dalam negara Kertagama itu ben iso mengatur heterogenitas ini. Tapi nek satu berbelah sepihak dan ini berskandal dan berkelindahan dengan politik dan berlebihan, ini jadi berbahaya. Dan ini, Mas, kenapa pada tempo dulu ya nenek moyang kita itu lebih protek, bahkan lebih peka terhadap titik-titik yang mana kita harus bentengin. Nah, bedanya sekarang kan kita tidak begitu tajam terkait hal itu, mengantisipasi serangan-serangan dari luar. Nah, itu faktor yang menyebabkan itu apa, Mas? Ya decline kesadarannya, sangat berbeda kualitasnya secara kesadaran, kecerdasan, kawruh itu dengan orang zaman dulu. Ya kenapa? Kenapa saya ngomong soal Majapahit? Bukan saya fanatisme Majapahit ya, tapi minimal dari catatan literatur sejarah, Majapahit ini adalah role model. Glorifikasi itu penting untuk meningkatkan rasa kemantapan diri dari masyarakat kita, rakyat kita.
Karena dari setiap kita itu pasti secara historis, sering kali saya tekankan, itu pasti memiliki percikan DNA bangsa besar. Jadi dimadepke disonding kisik tentang Majapahit. Dalam sejarah ya, bukan prasejarah. Ya, negara yang memang kebetulan akhirnya ditemukan lagi ketika Majapahit hilang pada sidang BPUPKI yang digagas oleh para pendiri bangsa, itu mulai menggali. Ternyata Nusantara itu sudah pernah ada. Nusantara ini terdiri dari segala kerajaan-kerajaan, tapi yang sangat relevan dan sangat memenuhi aturan kerajaan nasional, ya, secara nasional itu sangat relevan, itu Sriwijaya, itu berarti Nusantara 1, Indonesia stansa 1, Majapahit stansa 2 atau Nusantara 2. Nah, sekarang NKRI ini stansa 3. Stansa 3. Dua yang dipakai. Nah, minimal kita harus belajar dari Sriwijaya dan Majapahit karena mencapai pusat glorifikasi dan memenuhi syarat berdirinya monarki besar, Benar. kerajaan besar. Nah, kenapa saya ngomong Majapahit? Ini bukti-bukti kecerdasan yang dilakukan oleh Majapahit. Beberapa orang-orang di Majapahit sebelum Gajah Mada sedo. Gitu ya. Berarti ada sekali berbeliau itu role model. Jadi secara literatur ada ya dalam kitab Pararaton, Negara Kertagama, itu tercatat empu-empu kita merekam budaya serat menulis itu sudah ada dan tidak sembarangan di waktu itu. Jadi jarine ilmu Jawa ilmu tutur tino tidak neng tulisannya kok. Cuma kan gak gelem golek karena tadi masuk neng architect of deception, kaburkan, hilangkan, kan gitu ya. Bagian dari pengerdilan mental kita tadi. Kita harus belajar agar suatu ketika tidak terulang apa yang terjadi seperti Majapahit itu. Kita harus berani studi di kasus. Kenapa leluhur pernah membangun itu, Gajah Mada hanya 72 tahun 72 sampai 75 tahun bisa membawa begini sampai neng puncak ya, glorifikasi ini. Kenapa kok bisa begini? Kita harus belajar dari situ. Majapahit memiliki batas wilayah tegas. Ya, batas wilayahnya kalau di utara itu Laut Cina Selatan. Tegas jelas batas Majapahit. Terus ketika di timur itu Laut Banda Seram Arafuru. Terus nenggone kulon gitu dibatasi oleh Filipina. Terus nenggone kidul Selandia Baru. Itu tegas. Gitu. Itu batas tegasnya. Tapi ini yang hebat, karena ada bukti footprint, jejak kaki. Majapahit itu memiliki batas imajiner. Akhirnya zaman dulu itu sudah menyadat, namanya kalau sekarang di tradisi militer itu mustang, musuh praanggapan. Jadi sudah diletakkan ini calon musuh, itu harus dihitung mas, dari zaman dulu. Makanya untuk meredam agresivitas dari Singa Utara, itu ditanamkan Nanyang Connection, negara persekutuan, kontributor. Satelit ya, kalau sekarang negara satelit. Untuk meredam agresivitas itu minimal nek sampai urung teko kene wis kesel ngono dhisik, itu strategi. Benar. Makanya nek secara imajiner ya batas-batas Majapahit itu sampai ke Madagaskar. Itu wilayah utara. Nanti wilayah timur itu sampai neng gone Pulau Paskah di Sili. Kidul Selandia Baru. Nah, jadi semua ini dibatasi. Ya, dibatasi semua. Terus utaranya Filipina. Itu batas tegasnya. Terus itu batas imajiner ya. Terus ketika batas tegas, ini yang sing terliterasi ya. Jelas tegas itu saiki sing etan itu Samudra Hindia. Jawa bagian selatan itu batas selatan. Samudra Hindia Barat Sumatera itu bagian barat. Nah, bagian utaranya laut Cina Selatan, timurnya Banda Seram Arafuru. Itu sing ditemukan tegas sekarang yang terjadi. Tapi sudah punya batas imajiner. Itu untuk meredam. Nek musuh orang teko kene kokone wis tak cegati. Karena ada bukti footprint. Ya, kalau tidak salah di Madagaskar, di Filipina dan di Pulau Paskah itu ada beberapa bahasa-bahasa yang sama dengan bahasa Jawa. Loro, telu, ngono kene bahasa di sana. Itu footprint. Jadi meninggalkan mandala atau jejak kaki ya. Di waktu itu. Nah, itu salah satu berarti skala berpikir orang zaman dulu itu sudah on. Hasil dari hasil dari olah rasa tapi harus on. Nah, sekarang itu banyak orang yang hanya in. Ini apa? Aku tak olah rasa wae. Lah,
dampak dari olah rasa itu untuk menjalankan misi jiwa di dalam kehidupan. Oke, wong sing saiki itu gak memayu-ayu ning bawono, tidak mengenali misinya karena lali karo jati dirine. Ketika dia tidak mengerti dan menemukan jati diri yang seharusnya digunakan untuk menjalankan misi dalam kehidupan, ya tidak bisa kamu membangun sebuah peradaban, karena jati diri itu ketika untuk individu itu melahirkan namanya adab. Skala besar kolektif melahirkan namanya peradaban. Nah sekarang sudah hilang luntur. Ini menjadi masalah. Titik temu kenapa kita harus dikris. Nah kita harus belajar lagi. Lalu kurikulum apa sih yang dilakukan oleh role model kita? Ya seperti Airlangga, Tribuana Tuggadewi, Mahapati Gajah Mada. Itu dia melakukan atau mempelajari ilmu apa? Itu yang harusnya kita gali. Sekarang disesat-sesat no. Nah ya sudah. Yes, karena ini dosa nanti dosa kita secara bareng-bareng itu awidya, ketidaksadaran atau kebodohan. Ya akhirnya gini. Lah saking wong ki bodoh kan wong gak ngerti. Ya akhirnya kesandung-sandung. Ya ora apa-apa itu hukum alam itu kasunyatan. Padahal kita sejatinya nah, itu. Tapi nek detailnya banyak itu kira-kira. Oke Mas, lanjut ke next question. Apakah benar raga halus itu bisa keluar dari raga? Dan jika itu terjadi saat meditasi, apa bahayanya? Dan jika pelaku meditasi trauma karena punya pengalaman tersebut, bagaimana solusinya? Kasusnya itu si raga halus melihat jasadnya yang sedang duduk meditasi, mungkin seperti itu. Raga halus. Ini bahasanya sopo itu? Oke, saya kadang ini sing marai mempersulit itu juga budaya tutur atau bahasa. Sing jenenge raga ya kuwi wis jelas raga kuwi sifatnya kasar. Nek sing diarani alus kuwi diarani sukma. Itu nek nganggo basa Jawa kawi sing disadu dari bahasa serapan Sanskerta. Nek nganggo basane Islam, Muslim, jasad. Sing halus nafs dan roh. Nah kadang dicampur-campur ini malah bingung. Oke, saya langsung ke wilayah substansinya saja. Jadi ketika kula meditasi Mas, kula kok iso ningali awak kula piyambak niku pripun. Itu adalah aspek alam mental. Jadi disitulah ada mental kita yang kebetulan sangat dekat dengan diri kita. Enek mental kita yang dekat. Nah mental kita yang dekat itu juga disebut dari buah sukma sarira. Itu aktivitas dari sukma sarira. Itu masih berada di wilayah kepribadian atau sukma yang masih teridentitas. Itu dari sukma sarira. Tapi kalau sukma yang tidak teridentitas itu namanya sukma sayekti. Karena sifatnya roh sejati yang bahasa Islam di dalam diri kita. Nah sukma sejati atau sukma sayekti itu beridentitas kalau dia sudah memakai pakaian namanya apa tadi? Sukma sarira. Nah mungkin yang melihat itu sukma sarira. Makanya digambarkan yang serat Dewa Ruci. Iya. Gitu. Nek Bima itu ketemu Dewa Ruci itu raine kayak dek nih. Lah itu diperkirakan dia sudah jumbuh ketemu dengan Tuhannya sendiri kan ngono. Iya. Lah mungkin karena terbawa informasi itu, kadang wong meditasi ki pengen golek raine dhewe. Ojo. Ketika sudah kamu ada motif malah tidak ketemu. Akhirnya muncul seperti ini. Atau kula gak enek motifnya Mas, tapi secara tidak langsung darah dan tubuh itu merekam dari sesuatu yang pernah ada. Mbuh saka mbahmu, saka tanggamu, saka buku, mungkin Anda pernah merekam informasi itu. Akhirnya di alam-alam bawah sadar itu terekam bahwa nek ketemu iso ndelok raiku dhewe, kuwi wis apik mergo ketemu sing memungkinkan itu sing sejati karo aku. Akhirnya terus iso ndelok tubuhnya sendiri. Iya. Ora masalah. Oh gak masalah ketika kita tidak memberi penilaian berlebihan. Yang jadi masalah itu kita membeli mental berlebihan, penilaian berlebihan. Over gitu jadi. Over. Nah kita over ini gak sehat. Tapi nek jenenge wong delok tok, delok ya delok wae. Nah kadang wong bar delok lho, kok apik pengen duweni, pengen nyolong, pengen apa. Itu menjadi masalah. Hasrat itu loh yang menjadi masalah. Tapi nek kita hanya menyaksi ingsun anyakseni, ya sudah bersaksi saja. Jangan ada motif. Maka melihatlah karena kamu tidak ingin melihat, atau melihatlah karena itu apa adanya, bukan karena ingin melihat. Jadi kesannya nature gitu ya. Mengalir tuh. Mengalir. Apa adanya. Ya apa-apa itu fenomena oke, tapi ojo sampai
reaktif. Ya. Jadi aksi itu tidak perlu diberi reaksi berlebihan. Kalau kita ada aksi semedi, ya aksi. Kita laku untuk semedi, kita laku untuk apa? Jangan reaktif. Reaktif tidak pada tempatnya itu juga menjadi masalah. Kecuali nek nang ngarep nang ulo ya reaktif. Gitu? Ono truk Aksi ya ono truk reaktif. Tapi nek urusan sing seperti ini ojo reaktif. Iya. Amati saja, dia akan lebu. Ketika kita cuma mengamati, koyo ndelok TV lho Mas, koyo ndelok film lho. Iya. Aja nyimpulke dhisik, didelok sik sampai rampung sik. Bener. Sama ketika mengamati, ini akan selesai, lepas masuk bertransformasi kepada lembah selanjutnya, kepada pesan selanjutnya. Nah, cuma kadang kan kalau kita sudah terbenturan dengan alam-alam mental itu, wah akhirnya digede-gede, aku ketemu iki diswonding gitu terus. Benar. Ini yang ya jelas, nek ini tahayul ini menurut saya. Karena akan mengganggu kualitas berpikir kita, Mas. Kualitas nalar kita itu terganggu. Akhirnya apa? Egois, rumangsa bisa, rumangsa weruh, nek gak ngerti werdi, gak ngerti artine kuwi piye. Yang kita takutkan kan Nek halu. digunakan untuk halusinasi. Iya. Dan menghalusinasi orang lain. Nek halusinasi dhewe gak apa-apa loh ya, tapi nek menghalusinasi orang lain, ini yang jadi masalah. Iya. Jadi bangsa ini kudu dicerdas bukan dia